Kaki kita, Allah mudahkan kita untuk istiqamah, berhadir di majlis, berkumpul dalam majlis yang mudah-mudahan dengan berkat majlis inilah Allah pandang kita semua dengan pandangan kasih sayang rahmatnya, membersihkan sanubari kita, membersihkan hati kita, membersihkan kotoran yang ada di dalam jiwa-jiwa kita, terbersihkan daripada sifat hasud, terbersihkan daripada sifat sombong, riya dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan keimanan yang kokoh, ketakwaan, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah jadikan melalui majelis perkumpulan ini kita semua orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada beliau, meninggikan derajat beliau, mengampuni dosa beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan karena sebab beliau. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada nasihat-nasihat Imam Ghazali berbicara tentang menjaga anggota tubuh daripada lisan kita, diantaranya kita jaga daripada melaknat. Jadi melaknat, menggunakan lisan untuk menghina, mencaci, melaknat, bagian daripada kemaksiatan menggunakan pemberian Allah berupa lisan. Ada sebuah cerita ketika Fir'aun bersama iblis sedang kumpul. Biasanya orang tidak baik itu kawannya orang kada baik juga lah. Nang seikung mengaku Tuhan, nang seikung kada mau menyembah suruhan Tuhan. Yang seikung mengaku Tuhan, yang seikung menentang Tuhan, bakawan. Jadi biasanya lah manjalis janis. Orang nang bakawan itu biasanya mahirip sama. Amun nang seikung ketujuh mencuntan, nang seikungnya bisa ketujuh mengambil ampun orang. Amun nang seikung ketujuh menggosip, nang seikungnya mendangarakan. Makanya itulah bakawan. Jadi bila nyepian hendak melihat seseorang itu, lihat kawannya. Nah, jadi suatu ketika Fir'aun lawan iblis dudukanlah bahasanya itu. Ujar Fir'aun, kira-kira adalah nang jahat pada kita berdua nih. Sadar aja lah konnya lah. Ada kira-kira nang jelek daripada kita nih. Ujar Fir'aun. Ujar iblis, ada unai. On kan kawan karib sudahlah. On aja lagi mengial. Ada. Siapa ujar Fir'aun? Ujar iblis, orang yang di dalam hatinya terdapat sifat hasud. Apabila ada orang mempunyai sifat hasud, tatkala ada orang punya sifat hasud, kata iblis, aku langsung kabur. Kenapa? Aku takut, kata iblis, Allah menurunkan bala bencana, menurunkan murkanya karena sebab di dalam hati orang ada sifat hasud. Takut kalau tidak kabur, aku juga kena bala tersebut, kata iblis. Jadi pian hendak mengusir iblis dari diri pian nyaman. Andaki dalam hati pian sifat hasud lah. Jadi bilanya rumah tu iblis benar, masuki orang banyak sifat hasudnya keluaran iblis. Kenapa kedua nih? Karena ini lebih jahat, lebih parah daripada
iblis dan Fir'aun, sifat hasud. Nah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab au qala al usbu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dengan sifat hasud, karena sesungguhnya sifat hasud itu akan memakan kebaikan kalian seperti api memakan kayu bakar. Kira-kira amunnya api itu memakan kayu, apalagi kayunya kayu gatah karing lah, kira-kira nang apa nang tersisa lagi? Habunya wara. Au usbu, kata Nabi, atau apa namanya? Kumpai karing lah. Ada kalau pian kumpai rumput itu di pahumaan, imbah disamprot, kena api sedikit, langsung habis. Itu paribahasanya. Kalau di dalam hati pian ada sifat hasud, maka inya akan memakan kebaikan kita seperti api nang memakan kayu bakar atau memakan rerumputan nang sudah karing. Habis berataan. Nah, ini kenapa berbicara masalah hasud? Tidaklah orang bisa melaknat orang lain, tidaklah bisa orang menyambati orang lain, tidaklah orang bisa menghina siapapun kecuali di dalam hatinya ada sifat hasud. Kalaunya orang tuh muntungnya sudah pembarang, entah itu tetangga, kerabat lain sebagainya, kena muntungnya nang pembarang tadi, nang ketujuh bahasa sambat nang kada baik, itu dipastikan pasti dalam hatinya punya sifat hasud. Nah ini hati-hatilah hasud. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang nang hatinya kotor, sombong, sifat hasud ini tidak ada manfaat kecuali orang-orang yang punya sifat hatinya selamat, yaitu terjauhkan daripada itu tadi. Jadi dia punya harta kah, punya banyak anak kah, itu tidak ada manfaatnya. Di hari di mana anak harta tersebut tidak ada manfaat kecuali hati yang selamat. Kapan? Di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang hatinya selamat, merekalah yang akan menghadap kepada Allah dengan selamat. Jadi orang-orang yang punya sifat hasud itu pasti gak ada selamat. Dan tandanya orang sifat hasud itu salah satunya melaknat. Ketujuh, menyambati orang, kata-kata ini kasar. Kenapa? Memang dari dalam hati itu sudah punya sifat hasud. Hasud itu apa gerang? Hasud itu pian bilanya melihat orang tuh dapat kebaikan, dapat rezeki yang lebih, hati pian sakit. Bilanya ada orang dapat musibah, orang tadi hati pian himung. Nah ini tanda-tanda hasud. Makanya iblis pun gadawani lah. Iblis pun gadawani lawan orang kayak ini lah. Fir'aun masih dikawaninya pada mengaku Tuhan. Tapi kalau ada orang nang kayak ini, iblis gadawani. Kenapa? Bilanya ada orang dapat kebaikan, dapat rezeki lebih, sakit hati. Bilanya ada orang kena musibah lah, kasihannya ikam, pada dalam hatihan tia syukur situ aja lah. Ini hati-hati. Nah, dan orang yang sudah mampu melaknat orang lain, menyambati orang lain, pasti hatinya seperti itu juga. Makanya ujar Imam Ghazali, lisan kita digunakan untuk bermaksiat dengan melaknat orang lain, menyambati orang lah, lain sebagainya. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang atau manusia. Mau binatang kah manusia, selama itu makhluk Allah, jangan dilaknat. Melaknat itu apa? Menyambati, mengatakan sesuatu yang tidak baik, itu melaknat lah. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti atas seseorang yang daripada ahli kiblat, yaitu orang muslim, bahwa ia telah menjadi kafir. Kada boleh biarlah menyambati orang, ini sudah kafir atau munafik, karena Allah Ta'ala saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah.
Jadi ada orang bermaksiat lah, mabuk, teler, pian jangan melaknat. Kalau hendak pian sambat itu gawiannya saja, orangnya itu tetap makhluk Allah. Urusan inya dengan Allah Subhanahu wa taala, kayak apa kahinya? Ini bukan ranah kita. Kita itu membawai, kita itu mengingatakan, itu kita. Karena kita itu amal ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang kita menghukumi, orang ini kafir, orang ini munafik, orang ini enggak boleh. Makanya lah biasanya kalau orang sudah sarik lah kafir munafik ini lah mati jadi hantu satu bala ini keluar semuaan sudah. Kalau sudah berdebat lah ini lisan bermaksiat, melaknat itu ngarannya, melaknat. Jadi jangan, kita bukan ranah kita untuk melaknat itu tadi. Bubuhannya nih, bubuhan kafir berataan nang merayakan tahun baru nih. Ini kan ada orang muslimnya. Kita kada boleh melaknat mereka, kada boleh menyambati mereka, kada boleh. Cuman kita mengingatkan, jangan seperti itu, kada usah seperti itu. Kenapa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa nang serupa dengan orang kafir, maka inya sama nang kayak orang kafir. Almar'u ma'aman ahab, almar'u yahsyuru ma'aman ahab. Bilanya pian tu katuju mirip-mirip lawan gawian orang nang kada Islam, kada beriman, maka pian kerak akan dikumpulkan dengan mereka. Barang siapa nang mirip, maka sama lawan bubuhannya tadi. Sudah malam tahun baru, ayo kita keluarkan salon gana-gana, kita bermusikan menyambut tahun baru. Ini kita lah. Tapi giliran malam hari raya lah, malam hari raya tak tinggi malam sedikit aja bertakbiran uman itu kada sing ampihan, kada tahu di siang kena kau aja. Ini ada orang-orang bulan puasa lah mengaji malam landung. Sadang-sadang orang hendak guringan, padahal setahun sekali juga lah nangga itu. Tapi giliran pengantinan dagum tetangga kada kau guringan, biasa aja itu jadinya pengantinan jelah. Tahun baru, behimat, lain sebagainya. Seharusnya lah yang dianjurkan itu takbiran di pelosok-pelosok, di gang-gang, di rumah-rumah, dianjurkan bertakbiran. Nah, kalau pian mendengar lalu umpat bertakbir, berarti pian dapat pahala. Ada ini jangan tapi nyaring mic-nya kalau digimiti sedikit kada kau lagi bepandiran. Ini lah. Tapi giliran malam tahun baru keluarkan salon, sambil unggut-unggut 3 salon tadi dagum-dagum. Ini mantap jelah. Kenapa dada sampai bergetar jelah? Ini. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Enggak usah kita merayakan kayak itulah. Umpatan. Kenapa? Siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita umpati? Nah, kalau malam hari raya itu memang dianjurkan. Malam hari raya haji lah. Bahkan kalau hari raya haji itu mulai tanggal 9 sudah disunahkan bertakbiran. Bertakbiran bulan Ramadan di masjid dilanggar mengajian. Amun kawa panitia lah bilanya sudah jam 10 tuh mati imek jelah. Inilah. Padahal bulan Ramadan lah bagus kita mendengar biar semalaman kada baguringan kan bagus. 60 bulan Ramadan beribadah lah kita kada mencari guringnya lain sebagainya. Nah ini sudah giliran malam tahun baru lah, coba biar lihatin lah kedaguman musik, belum lagi acara-acaranya lain sebagainya. Tapi bilanya pian dapat yang angka itu biar jangan melaknat. Kenapa? Itu saudara muslim kita juga, saudara kita juga dalam seiman seagama, jangan kita laknat. Kenapa? Karena inya sama lawan kita beriman kepada Allah. Kita komentari gawiannya itu sesuatu yang tidak tepat. Kita ingatkan itu sesuatu yang kada bujur. Kita bawai nang bujur. Tapi jangan melaknat, jangan menghina, jangan mendoakan nang kada baik. Apalagi kalau bisa mudah-mudahan ya Allah di malam yang penuh banyak orang bermaksiat ini, ulun meminta kepadamu ya Allah, saudara muslim kami nang saat ini lalai, nang gedaguman di higa salon lah, ada nang mabuk, ada nang berzina lain sebagainya. Mudah-mudahan engkau tidak memalingkan
pandanganmu dari mereka, engkau tetap memberikan rahmatmu kepada mereka, kasih sayang pada mereka, sehingganya engkau hujani mereka dengan hidayah. Doakan lah, doakan yang baik. Nah, walaupun mereka dalam keadaan seperti itu, mudah-mudahan dengan doa tadi Allah kabulkan, Allah balik hati mereka. Yang tadinya mereka bergelimang maksiat, kelalaian, pelanggaran, Allah balik hatinya. Apa kabar? Ya kalau lah. Mudah-mudahan seperti itu. Ketimbang pian laknat, apa gunanya? Gunanya apa? Malahan kita bermaksiat dengan lisan kita. Lah, kada kau guring lon guru aja. Nah, pagedaguman lah dagum hendak guring kada kawa juga. Mudah-mudahan itulah kada usah guringan sekali aja lah. Nah, ini kan melaknat pian ngarannya lah. Nah, memang seperti itu, doakan yang baik. Dan ketahuilah bahwa pada hari kiamat, kata Imam Ghazali, nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si Fulan bin Fulan, dan kenapa engkau diam dari menyebut-nyebut kejahatannya. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, kalau pian menghina seseorang, mencaci seseorang, melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau telah melaknat akan dia. Nah, jadi kalau nyapian kina di akhirat kadada ditakuni kenapa kada melaknat si anu nang jahat, kenapa pian kada menyambati si anu nang ahli maksiat, kadada. Atau pian ditanya kenapa kada menyambati iblis nang menggoda pian, kada juga. Tapi kalau pian melaknat orang, itu pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah engkau melaknat apapun daripada makhluk Allah Ta'ala ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Bahkan makanan aja kada pernah dicela. Yang rendah, yang tidak enak, Nabi kada pernah mencela. Nang masin, nang hambar, nang kada nyaman, kada mencela. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya. Dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dengan semangkuk anggur. Nabi diberikan hadiah dengan anggur tersebut. Beliau makan satu persatu. Padahal ada beberapa sahabat di sekitar beliau. Biasanya kata para sahabat, Nabi ini kalau makan pasti ngajak-ngajak. Tapi waktu itu beliau makan satu persatu anggur tersebut sampai habis. Setelah habis dan yang memberi hadiah pulang, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak kami makan makanan tersebut?" Kata beliau, "Aku diberi hadiah satu mangkok anggur, ketika aku makan pertama kali begitu masam. Tapi kata Nabi, ketika aku suap, perempuan yang memberiku hadiah tersenyum bahagia, gembira. Kira-kira," kata Nabi, "kalau aku bagikan kepada kalian, takutnya salah satu di antara kalian tidak kuat menahan masam. Sehingganya perempuan itu tahu hadiahnya itu adalah berupa buah yang masam. Lalu kecewa dia. Makanya Nabi makan satu persatu dengan menahan masam, tetapi membahagiakan salah seorang yang memberi hadiah kepadanya. Nabi tidak melaknat. Kalau kita lah masam benar ini jelas. Ini kita lah. Hadiah kan nang masam jelas, nang manis gak ada kah? Ini kita. Tapi Nabi bagaimana? Beliau makan. Pernah suatu ketika pula, ketika Nabi pulang dari dakwah, beliau sudah beberapa hari tidak makan. Sayyidah Aisyah sudah menyiapkan satu adonan, cukup untuk satu roti. Ini untuk Nabi, kata Sayyidah Aisyah. Beliau pulang pasti lapar, karena beliau beberapa hari tidak makan. Ketika Nabi pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, beliau tanya, ada makanan apa enggak? Biasanya Nabi seperti itu. Kalau waktu belum zuhur, kalau tidak ada makanan, maka aku akan berpuasa, kata Nabi. Kalau ada, maka beliau akan berbuka. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika kata Nabi, ada makanan. Kata Sayyidah Aisyah, ada ya Rasulullah, akan aku panggangkan. Akhirnya apa? Nabi beribadah, sholat sampai menunggu itu matang, dan ketika masak beliau hidangkan di tengah rumah. Dan gadar Allah,
rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah, menurut riwayat, kalaunya disentuh atapnya, maka akan bisa tersentuh. Kalaunya disentuh dinding kepada dinding, itu akan bisa tersentuh. Rumah Nabi sempit dan rendah. Bahkan rumah Nabi tidak punya pintu dalam riwayat, cuman sehelai kain yang menutupi daripada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu ada kambing tetangga juga lapar, lihat ada roti, dimakan roti untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimakan roti tadi, kayak kata Sayyidah Aisyah begitu marah. Kenapa? Itu roti satu-satunya untuk dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah sudah mau memukul itu kambing, mau melaknat itu kambing. Kata Nabi, jangan, dia juga makhluk Allah, biarkan dia makan. Nanti kalau dia sudah kenyang akan dia tinggalkan. Selesai kambing makan, sisanya dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak melaknat, Nabi tidak menyakiti kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panutan kita hadirin. Lah, ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggur yang masam beliau tahan, menggembirakan orang yang memberi hadiah. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan melaknat. Amun kada nyaman tinggalkan. Amun katuju habisakan. Lah, kalau bisa pian puji lah. Apalagi bini pian lah nang masak nih lah. Wah nyaman banar umanya cuman bisa semingguan pian nang itu aja nang dimasakkan lah. Ini hati-hati lah. Oh nyaman banar nang inilah, semingguan nang itu aja. Nah, itu anu lah, bisa nang itu aja nang dimasakkan lah. Nah, jadi beliau tidak pernah mencela makanan yang tidak enak, bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencela. Berdiam aja. Amun kada nyaman ya tinggalkan, amun kada ya. Yang ketujuh, daripada bermaksiat dengan lisan selain melaknat, yaitu mendoakan celaka bagi orang lain. Nah ini kan lah, biasanya ada nih, kalau sudah kelimpatan lah, kasasarikan lawan orang, ya memang berasal dari sini, hati yang rusak tadi, hati yang sakit tadi, hati yang hasut tadi. Akhirnya apa? Mendoakan nang kada baik lah, mudah-mudahan mati disambar buaya jalan. Nah ini hati-hati pian lah, ini gak ada baik. Mendoakan seperti itu jangan. Maka malaikat itu mengaminkan juga, mudah-mudahan engkau juga, ujar malaikat. Bilanya pian mendoakan orang kada baik, maka pian seakan-akan mendoakan diri pian seorang. Mudah-mudahan lakinya tuh bebini dua, amin, ujar malaikat. Inya ikam jua, nah, kan nyaman lah pian lah. Tapi bilanya pian doakan mudahan inya beriman, mudahan inya tambah takwa, nah, maka ujar malaikat, mudah-mudahan engkau pun demikian, dapat jua pian. Maka ketika pian mendoakan orang yang kada baik, sama halnya pian mendoakan pian seorang. Maka hendaklah engkau memelihara ridahmu, kata Imam Ghazali, daripada mendoakan celaka terhadap siapa saja daripada makhluk Allah Ta'ala. Dan jikalau ada ia seorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah Ta'ala, karena ada disebutkan di dalam sebuah hadis, innal madlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu summa yakuna lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang kena zalim, diganggu orang, disakiti orang, dizalimi orang, itu mendoakan celaka atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan akan dibalakan ke atas orang yang zalim tadi. Jadi kabul do orang zalim tadi, dizalimi tadi. Dan kecelakaan itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah terkena zalim pula, lalu ia akan menuntut haknya pada hari kiamat nanti ke atas orang yang kena zalim yang mendoakan celaka atasnya. Nah, jadi pian mendoakan orang kalau lah celaka, lalu orang tadi celaka, lebih besar daripada kecelakaan yang ditimpa oleh pian tadi. Pian menzalimi orang, mengganggu orang, menyakiti orang, lalu orang tadi mendoakan pian, lalu pian dapat celaka berkat doa orang tadi, maka
celakanya tadi jauh lebih besar daripada yang pian berikan. Maka orang ini akan dituntut oleh pian karena zolimnya tadi lebih besar. Nah, lebih baik kan usah kalau mendoakan. Lebih baik pian ketika dizolimi doakan yang baik, maka pian juga dapat yang baik lah. Ada seseorang yang sangat memaki Al-Hajjaj lah. Al-Hajjaj ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ialah gubernur Kufah yang alim tetapi banyak membuat kezoliman. Dia menjadi gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Ini namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini paling banyak membunuh ulama, lain orang biasa. Ulama yang dibunuh. Ulama dibunuh. Jadi ulama itu ditangkapnya, kena dibunuhnya. Tapi ini kada hakul membunuh ulama nang sembahyang isya berjamaah. Jadi bilanya ditangkapnya dulu, kena disembunyikan di penjara supaya kada kau berjamaah, hanya dibunuhnya. Jadi banyak orang yang mencaci Hajjaj bin Yusuf ini. Banyak orang yang mencaci Hajjaj bin Yusuf. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyiksa orang yang memaki Hajjaj. Dengan lidahnya seperti halnya Allah Ta'ala akan menyiksa Hajjaj karena zalimnya kepada orang lain. Hajjaj bin Yusuf, ujar ulama tadi, disiksa oleh Allah karena kezolimannya, menyiksa orang, mengganggu orang. Tetapi kalaunya ada orang mencaci Hajjaj bin Yusuf, maka Allah juga menyiksanya karena inya mencaci Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Makhluk Allah Ta'ala juga. Apalagi pianlah ketujuh mencaci Jokowi misalkan, presiden lah. Nah ini hati-hati pian. Walaupun misalkan Jokowi kada bujur berataan, ada salahnya juga. Bilanya pian caci, maka pian akan dimintai pertanggungjawaban dengan cacian pian. Kalaunya si presiden tadi salah, lalu itu akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah, inya seorang. Tapi lalu pian caci, lah pian sambati, maka pian bertanggung jawab. Nah, makanya lah salamatus sudur. Salamatus sudur. Orang nang beruntung itu adalah orang-orang nang kau menyelamatkan lisan, tangan, lain sebagainya, hatinya daripada sifat hasud. Kalau nyapian mencaci berarti pian gak ada selamat. Makanya kalaunya ada siapapun, sesalah apapun lah, sejahat apapun, jangan mencaci. Karena orang itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan kejahatannya. Tetapi kita yang mencaci akan dimintai tanggung jawab dengan cacian kita tadi. Nah, jadi hati-hati. Jadi ujar beliau, Allah Ta'ala akan menyiksa Hajjaj karena zalimnya kepada orang lain, dan Allah Ta'ala akan menyiksa orang yang memaki Hajjaj dengan lidahnya seperti halnya Allah menyiksa Hajjaj karena berbuat zalim. Jadi jangan sampai sejahat apapun orang yang di kampung kita, doakan mudah-mudahan ini dapat hidayah. Jangan mendoakan lakas ini, dakas itu, ini sama, kada boleh kita. Wallahu a'lam. Jadi jangan malam tahun baru man tasyabbah biqaumin bahwa minhum, kada usah umpatan. Amun hendak di rumah pian berdua selamat, berzikiran lah, mendoakan orang-orang tadi itu. Nah itu bagus. Mudah-mudahan lah nang kaya hujan turun, rintiknya banyak, tetesannya banyak, maka mudah-mudahan sebanyak itu juga hidayah Allah nang membalikkan hati mereka. Nah, doakan mereka. Dan di kampung kita lah nang ini nang hadir majelis ini kan banyak nang kada hadirnya. Jadi pian nang hadir ini jangan mencaci nang kada hadir. Bah neto aja lah, bujur aja berduit bayar saya, tapi kada suara. Ini sudah. Baik pian doakan. Ketika pian mencaci ada pertanggungjawaban. Tetapi ketika pian mendoakan, disitulah terdapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga pergaulan, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di hari di mana harta anak tidak manfaat, dengan hati yang selamat.
Mudah-mudahan Allah berikan kita kalbun salim, hati yang selamat, selamat badan, selamat lisan, selamat anggota tubuh daripada segala kemaksiatan. Mudah-mudahan di malam tahun baru nanti banyak orang bermaksiat, Allah buka hidayah kepada mereka, dan mudah-mudahan kita pun mendapat hidayah untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Tidak serupa perbuatan dengan orang-orang yang melakukan keingkaran. Mudah-mudahan kita tetap berada istiqamah pada perbuatan orang-orang yang penuh keimanan dan ketakwaan, dikumpulkan bersama orang-orang yang melakukan kesolehan, perbuatan kebaikan, perbuatan amal-amal yang mana membawa kepada keridhaan. Amin ya rabbal alamin.